Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sudah musim kemarau tapi masih tetap hujan ya. Kedinginan pagi tadi? Dingin ya, tapi saya percaya ketika datang ke tempat ini kita akan dihangatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Coba beri salam kanan kirimu, katakan pagi hari ini kamu keren ya. Pagi hari ini kamu dahsyat, kamu luar biasa dengan senyum yang termanis. Kita harus bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan hadir tengah-tengah kita ketika kita beribadah. Amin. Bersama hati kita akan tundukkan kepala dan kita akan mulai pada pagi hari ini. Setiap waktu yang kami rasakan adalah anugerah yang daripada Tuhan. Juga pagi hari ini ketika kami datang ke tempat ini untuk beribadah adalah satu anugerah yang daripada Kristus. Kami sehat, kami ada, kami bisa datang ke tempat ini adalah satu karunia yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau memuji meninggikan nama Yesus, membalas segala kebaikan-Mu dengan pujian penyembahan yang dari mulut kami. Biarlah pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk meninggikan nama Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami terbatas, tetapi bersama Engkau kami menjadi tidak terbatas pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dengan bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat
puji, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Bagimu segala sembah kami, bagimu segala pujian kami. Kami berserah. Allah yang layak Terima ditinggikan, kasih. Allah yang perkasa. Allah yang tiada terbatas. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Bersama-sama katakan tak terbatas. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, El Shaddai. Yesus, menduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala Allah penolongku, Yesus, tak terbatas di dalam hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. Mari saya katakan tak terbatas. Duga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak sekali lagi, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bersorak-sorai dalam Kami percaya pagi hari ini kami memiliki Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji meninggikan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan, yang meriah buat tepuk tangan Allah kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita pagi hari ini. Amin. Berikan sukacitamu, pujianmu, nama Yesus kita tinggikan. Pujian syukurku ku naikkan padamu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi setiap kita. Untuk bersama-Mu ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu.
pujian syukurku, ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Aku tak mampu ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yo! Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, malah sukacitaku bersuka dalam-Mu, mataku aman bersama-Mu, berharap perlindungan-Mu mencari bagiku. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Dia adalah sukacita dalam hidup kita, amin. Dia adalah menolong perlindungan dalam setiap kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh sukacitaku bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, dalam-Mu berharap perlindungan-Mu, menanti bagiku. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindungan-Mu, menanti bagiku. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Kaulah sukacita dalam kami, kaulah sukacita. Dia sukacita dalam kekuatan kita, amin. Beri lagi kekuatan, tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kaulah gunung batu kekuatan kami, Yesus. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, dalam kebenaran Engkau perlindungan. Selalu bersyukur sebab Engkau kepadamu, takkan pernah berubah. Walaupun bergoncang, gunung-gunung berantang, namun kasih setiamu tak menyudahiku. Dialah gunung batu kekuatan kita. Sekali lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya.
Itu hati kami percaya Engkau kekuatan dalam kami Yesus. Mari bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berakhir. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita kekuatan. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, Allah adalah kekuatan dalam setiap hidupku. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita akan memberikan persembahan untuk dana Natal. Mari yang bertugas dipersilakan. Untuk panitia tahunan. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Selanjutnya ada persembahan lagu setelah firman. Waktu dan tempat saya persilakan.
Ya, ini saudara Ishak ya, anaknya Pak Yonatan. Walaupun kondisi fisiknya seperti itu, tapi dia sangat mengasihi Tuhan dan ingin mempersembahkan sebuah lagu ya. Saya harap Bapak Ibu saudara nanti diberkati. Salam setiap berkatku, ku temukan kau setia tangan Tuhan membawakan hidupku melupangku. Tuhan aku bukan jalan makin baik percaya dan dia kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkataanku, ku temukan kau setia tangan Tuhan membawakan hidupku melupangku. Tuhan aku bukan jalan bagi semua yang percaya dan Dia kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan aku bukan jalan bagi semua yang percaya dan Dia kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. 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 Haleluya.
Inilah ungkapan kami yang terdalam. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya kepadamu lah kami layak menyembah. Di dunia ini tidak ada satupun nama yang layak kami sembah. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mesias kami, Juru Selamat kami. Penolong kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Karena oleh nama-Mu ya Tuhan. Karena itu kami layak menyembah Engkau. Kami layak, kami naikkan pujian, syukur kami ke hadirat-Mu. Engkau yang menyediakan segala hal di dalam kehidupan kami. Mulai bangun pagi Tuhan, sampai kami kembali malam tidur Tuhan. Bangun pagi kembali, semua Engkau yang sediakan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, ajar kami memberi hati kami yang terbaik. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Pemain musik tetap di sini kan? Ya. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengenang 40 tahun yang lalu, saudara. Ya, saya memanggil Pak Toto sama istri saya menuju ke depan sebentar aja. Minta izin waktu ya Pak Bambang ya. Ayo Pak Toto sama istri saya. Saudara, 40 tahun yang lalu, saya waktu berpacaran dengan istri saya, Pak Toto ini obat nyamuk saya, saudara. Tapi obat nyamuk yang rohani, karena di mana-mana istri saya sama Pak Toto ini selalu menyanyi bersama. Hari ini nostalgia, saudara. Nyanyi apa? Ya ini dadakan ya, tapi puji Tuhan kita boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di GUPL Shaddai. Ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Pak Toto, terima kasih mantan pacar.
Puji Tuhan saudara, pada saat saya masuk, saya nggak tanya Pak Yipta apa ukuran PowerPoint-nya berapa. Saya pakai ukuran yang lama, mudah-mudahan dirubah. Saudara, kira-kira saya tanya dulu ya. Saya nggak perlu tanya Pak Bambang, kepada jemaat aja. Saya mohon jawaban jujur. Kalau LED sebesar ini dengan ruangan ini cocok enggak? Jawab, jemaat. Hah? Cocok enggak? Kalau saya ngomong enggak cocok, ini ukurannya Eka Kapti Bapak Ibu. Berdoa. Ada ledakan pertobatan di Kota Ngawi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian siap menerima. Saat ini ngomong, waduh kalau saya khotbah, kalau tulisan saya, PPT saya kecil kan ketutupan saudara. Apa saya khotbahnya gini aja saudara. Karena itu mari pagi hari ini kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui ibadah kita. Kalau saudara berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengirim banyak jiwa kepada kita. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, silakan LED materi saya bisa ditampilkan. Wah, sudah dirubah saudara, saya pakai yang 3x4, ini yang besar. Saudara, gak enak toh, lihat saudara. Saudara nggak lihat belakang, nggak lengkap, karena itu saudara berdoa. Eka Kapti pindah ke sini, saudara. Memuliakan Tuhan dimulai dari mata kita, saudara. Ya. Matius 6 ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Saudara, saudara di dalam melakukan segala hal di dalam dunia ini, dimulai dengan mata. Seorang tunanetra, dia untuk belajar sesuatu, walaupun dia tidak punya mata, dia mempunyai jari untuk membaca. Ilmu yang kita dapat, segala sesuatu dimulai dari mata. Walaupun telinga kita bisa mendengar, saudara. Mata ini adalah pusat kehidupan kita. Ya, next. Berikutnya. Saudara, saudara tahu jenis mata, saudara? Pak Toto, salah satu contoh mata apa? Yang keras, mata apa? Mata hati. Mungkin yang lain, Pak Sus, apa? Mata kaki. Ada lagi? Mata keranjang. Apalagi mata apa? Mata duitan. Mata banyak. Saudara, mata ini bisa terkoneksi di dalam seluruh kehidupan kita secara tidak terbatas. Saudara, saudara melihat orang yang sedang berjalan, mata saudara bisa melihat dan mulai informasi itu masuk di dalam mata kita dan mulai bergerak di pikiran kita. Setelah bergerak dalam pikiran kita, bergerak di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah bergerak, mulai bergerak ke mulut kita. Melihat orang yang jalannya yang bagaimana gitu. Kemayu. Kata terakhir kemayu, kemelinti. Jadi saudara, Tuhan Yesus menyampaikan tentang mata ini sangat penting. Karena melalui mata akan muncul hal-hal yang akan lahir di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan ngomong, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, maka seluruh hidup kita itu terang. Kalau mata kita gelap, seluruh hidup kita akan gelap.
Tapi kita dengan mata, kita akan belajar di dalam ayat-ayat ini, saudara. Nanti kita akan belajar ayat-ayat semua satu-satu. Kita akan memuliakan Tuhan. Membuat orang di sekitar kita itu bisa melihat kehidupan kita. Ya, maju lagi. Nah, mata kita, saudara. Mata kita ini, saudara, akan bisa mempengaruhi sikap hati kita dan karakter kita. Saudara berpikir hanya dengan kedua mata yang kecil ini, saudara, hidup kita tidak bisa dipengaruhi. Sangat pengaruh luar biasa. Hari-hari ini orang mengalami ketakutan karena melihat medsos. Medsos, ada videonya, ada komentarnya, ada tulisannya, kita baca. Membuat kita bisa takut. Membuat kita bisa emosi. Membuat kita bisa marah. Membuat kita bisa melakukan dosa malahan. Karena mata kita. Karena itu firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta ini bukan hanya bicara duit. Harta ini bukan berbicara tentang kekayaan saja, saudara. Segala sesuatu yang bernilai di dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Itu akan bisa mempengaruhi segenap kehidupan kita. Saudara, maaf. Seringkali saya di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya bukan merendahkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya selalu ditanya, Pak Yonatan, jemaatnya berapa? Saya katakan, saya enggak punya jemaat, Pak Pendeta. Ini jemaatnya Tuhan, jemaat yang ada. Lu enggak pernah dihitung. Saya katakan, saya enggak berani menghitung secara manusia. Takut seperti Daud, saya katakan. Terjadi bencana. Kadang-kadang saya ditanya, saudara, mobilmu apa? Mobil saya ojek, saya katakan, saudara. Kadang-kadang ukuran mata manusia, saudara, diukur seperti itu bukan hanya orang-orang yang biasa-biasa. Hamba-hamba Tuhan seringkali melihat gereja, temannya maju, seringkali berkata yang negatif. Di mana hartamu? Di mana sesuatu yang berarti di dalam hidupmu? Di situ hati kita. Nah, kalau sesuatu yang berarti, yang berharga, yang bernilai, itu melebihi Tuhan, berarti semua itu menjadi Tuhan kita, saudara. Ego kita. Saudara beribadah ke gereja adalah tujuannya untuk menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, kita bisa tersinggung di dalam ibadah seperti ini. Gara hal-hal yang sepele. Saudara. Karena itu mulai hari ini, saudara, saudara di dalam beribadah, sudah enggak usah memikirkan orang lain, enggak usah memikirkan siapa-siapa, enggak usah memikirkan omongan orang lain. Saudara beribadah, datang ke gereja, menyembah Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, orang enggak gampang tersinggung. Saya kadang-kadang melihat, wis gara-gara ini kecil, saudara, bukan hanya anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya dengan Pak Susilo ini menghadapi banyak hal, saudara, di dalam pelayanan. Pak Susilo, tenang aja. Yang penting happy, enjoy aja. Kita direndahkan, disepelekan, tidak dianggap, saudara. Saya tidak peduli, saudara, di dalam melayani Tuhan. Berkat saya berapa, apa yang kendaraan yang saya tumpangi, rumah saya seperti apa, anak-anak saya seperti apa, yang penting keluarga saya, anak-anak saya tetap di jalannya Tuhan Yesus. Urusan berkat itu adalah incip-incip aja, saudara. Kalau saudara dipercaya besar, berarti Tuhan mempercayakan kepada saudara. Kalau saudara masih dipercaya kecil, berarti Tuhan tahu keadaan kita masih bisa dipercaya kecil.
Karena suatu hari saudara ada kesaksian, ada seorang jemaat Tuhan. Datang naik bemo dengan anaknya 3. Dia minta doakan tuh Pak supaya dapat sepeda motor. Dapat sepeda motor, antar jemput anaknya karena anaknya 3. Pak doakan supaya kerjaan saya maju, dipercaya. Dapat mobil, saya bisa ngajak jemaat-jemaat. Didoakan saudara, dapat mobil. Wah sebulan pertama dapat mobil, jalan jemaat-jemaat di sekitarnya diajak saudara. Terus 3 bulan kemudian, 1 minggu enggak hadir. Ditanya, mana? Ya Pak ada urusan, enggak ngaku. 4 bulan, 5 bulan kemudian, 2 minggu enggak hadir. Kemana Pak? Ini lupa anak saya kasihan, pengen rekreasi jadi hari Minggu. Oh iya tapi ingat loh ya janjimu. 2 tahun kemudian datang lagi naik bemo. Kenapa saudara? Pak mobilnya ditarik lagi sama perusahaan. Jadi saudara, berkat itu kepercayaan. Kalau saudara misalkan dipercaya mercy, rawat dengan baik mercy. Dipercaya odong-odong misalkan. Pakai odong-odong itu dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, saya enggak peduli mobil saya Tuhan, enggak peduli ini aku dipercaya Tuhan. Saya jaga, saya rawat, saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu hatimu saudara. Tuhan bisa mengangkat dan bisa menurunkan. Saya enggak peduli, saya penting saya ada di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Jalannya Tuhan, apa yang dijalani Tuhan, itu ada di dalam hati kita. Seperti lagu-lagu tadi saudara, luar biasa. Di segala musim hidup kita, Tuhan ada. Kita pilek aja tuh, Tuhan ada saudara. Saudara batuk, Tuhan ada. Apalagi saudara diberkati, Tuhan ada. Tapi seringkali orang diberkati, Tuhan tidak ada. Yang kedua saudara, mata adalah, saya sudah terangkan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Bagaimana kita cara memandang orang lain? Saudara, saya masuk di sini saudara, lihat, saya pandang dengan mata saya. Wih, saya bisa melihat visi yang besar. Saudara, karena itu saudara kalau ini, di tempat ini, ganggu saudara saya lewat sini, coba saudara bisa baca? Nggak bisa, harusnya tempatnya tinggi. Lah kalau tempatnya tinggi, gedungnya harus panjang saudara. Pak Bambang, Pak Yonatan ngomong apa yang berat kayak aku lah, kerja keras itu. Gak apa-apa saudara. Jemaat Tuhan mau kerja keras sama-sama? Bangun itu seperti Eka Kapti. Yang ketiga, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Coba saudara, tadi sebagai ilustrasi. Misalkan, ada orang pakai gelang keroncong, saudara ya. Kemudian pakai gelang kaki, trompet, sini keroncong, ini trompet, saudara ya. Terus saudara melihat, apa mas tenan sing diku. Sepuhan. Sambil bibirnya miring 20 meter gitu. Dimulai dari mata. Tapi kalau melihat, saya melihat di sini saudara. Saya melihat, wih, sukacita. Saya selalu berdoa saudara. Untuk segala kebaikan-kebaikan jemaat. Orang percaya. Pak No itu saudara, kalau saya ketemu Pak No itu, aduh saudara. Dia itu dulu, kalau saya sekolah SMP, dia nganterkan saya sekolah naik sepeda. Pak Warno, Pak No ya. Sekarang jadi hamba Tuhan saudara. Saya bersyukur, saya melihat orang yang tidak berharga pada waktu itu saudara. Maaf, hanya kuli, hanya pegawai toko dari papa saya. Tapi setaraf dengan saya. Saya bisa melihat mata Tuhan itu dahsyat saudara. Bisa melihat hati seseorang. Setiap saya ketemu saya selalu mengingat
Dulu saya jangkar, saudara. No, jiko no ngombe. Sekarang siapa berani manggil no? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Saudara, kalau mata saya jahat, alah kamu kuliku loh disini. Kemana-mana tak suruh. Kemana-mana tak kongkon bahasa Jawanya. Tapi hari ini, dia menyuarakan suara Tuhan. Itu kebahagiaan bagi saya, saudara. Bahagian. Ayo maju lagi, saudara, kita akan lebih cepat. Nah, ingat. Kejadian 3 ayat 5-6, ingat. Siapa yang menggunakan mata akhirnya jatuh dalam dosa? Hawa. Saudara, hati-hati menggunakan mata. Makanya saya selalu ngomong sama istri saya, Mah, kowe iki bojoku paling cantik di dunia. Elizabeth Taylor pun tidak akan ngalahkan kamu. Jadi jangan hati-hati ibu-ibu ngelirik saya. Karena saya tidak akan berkata, engkau cantik. Walaupun cantik tapi lebih cantik istri saya. Saya pacaran 13 tahun. Sekarang nikah sudah 35 tahun. Pak Toto saksinya. Banyak. Tapi kalau saya ajak apel saudara, pasti Sabtu. Minggunya saya ajak pelayanan nyanyi yo karo bojoku. Rohani toh. Nggak kamuflase saudara, nggak kamuflase. Hawa melihat buah itu. Bagus ya. Hati-hati anak-anak muda, di HP ini banyak buah terlarang. Dengan melihat, wih indah ya. Dipandang mata aja indah, apalagi dimakan nikmat. Itu loh dosa. Dosa itu kalau dilihat kayaknya bagus, apalagi dilakukan lebih indah. Tapi akibatnya, 2 Samuel 11 ayat 2, ingat siapa? Daud. Tentaranya perang, panglima perang, dia jalan-jalan di atas. Wih, hati-hati bapak-bapak kalau nganggur. Wih, apalagi pegang HP. Ibu-ibu ingat kalau bapak-bapak pegang HP mojok. Di pojokan sana gini. Mah aku tak menyendiri, berdoa. Berhimpun, saudara. Hati-hati, Bapak Ibu. Nanti lihatnya, wih. Apakah ibu-ibu tidak bisa wih? Bisa. Sama, saudara. Sama. Ayo, kita dengan mata kita, mari kita memuliakan Tuhan. Dengan kita melihat lingkungan kita, kita bisa berkata, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, saudara sudah memuliakan Tuhan. Ya, kita akan masuk ke pokok bahasan kita ya. Nah, pandangan mata terhadap harta di dunia. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di dalam Amplified ya bahasa Inggrisnya, tapi saya langsung bahasa Indonesianya. Janganlah kamu mengumpulkan dan menimbun serta menyimpan bagi dirimu sendiri. Bagi dirimu sendiri. Berarti kita boleh mengumpulkan harta. Kita boleh mencari berkat sebanyak-banyaknya. Tapi bukan untuk dirimu sendiri. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara, untuk Tuhan. Yang dimakan ngengat, karat, dan ulat, dan yang dibinasakan oleh manusia, dan yang dicuri oleh pencuri. Saudara, siapa yang pernah tertipu online? Pernah beli online tertipu? Katanya parfum bagus, ternyata yang dikirim minyak serimpi. Teman saya pemain musik, guru musik, dia beli biola, kirim uang,
Ternyata yang dikirim biola potongan, saudara. Patah-patah. Namanya Bu Lydia. Aduh, saudara. Beli online hati-hati. Dunia itu merusak. Dunia itu pencuri. Mencuri apa saja, saudara? Bukan hanya harta, kekayaan rupiah, tapi harta di dalam iman kita. Hawa dicuri, Hawa dirusak, Daud dirusak, mencuri, dicuri dengan mata. Karena itu saudara, mari dalam kita melihat harta di dunia, bukan menurut ukuran kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus maju lagi. Pandangan mata terhadap harta kekal. Ini yang penting, saudara. Ya, di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, apa itu perkara yang kekal? Apa yang menurut saudara perkara yang kekal? Saudara percaya sudah diselamatkan? Saudara percaya sudah diselamatkan? Sudah diampuni dosa-dosa kita? Tapi kenapa kita harus mengumpulkan harta yang kekal? Apa itu harta yang kekal? Harta yang kekal adalah perbuatan baik kita di dunia ini. Nah, perbuatan baik kita di dunia ini adalah perkara-perkara untuk memuliakan Tuhan. Kita akan lihat, ya next. Nah, perbedaan harta di dunia dengan harta di surga. Harta di dunia itu bersifat sementara. Tapi harta di surga bersifat kekal. Hasil jerih payah kita berupa materi, kedudukan, kehormatan untuk kepentingan kita hidup di dunia. Saudara, seorang bupati ya hanya untuk di dunia. Seorang direktur, seorang dokter, seorang insinyur, semua sementara ada di dunia. Hasil jerih payah kita berupa segala bentuk perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia. Bahasa Ibraninya miswah, perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa, saudara? Firman Tuhan katakan berbuatlah baik pada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Berarti kalau saudara berbuat baik kepada orang di luar iman kita, saudara tetap diizinkan Tuhan. Jangan ragu-ragu menolong orang, saudara. Tapi kalau saudara belum menolong saudara seiman, tapi saudara menolong orang lain terus, saudara seiman saudara tinggalkan, saudara tidak menjalankan firman Tuhan. Nah, kalau saudara berbuat baik, ada hamba Tuhan mencontohkan, kamu loh, kalau keluar kota pulang, memberikan rambutan 1 kilo untuk istrimu, itu sudah perbuatan baik. Kamu mengajak makan anakmu di restoran sama istrimu, itu sudah dihitung perbuatan baik. Ada loh saudara, seorang bapak kalau sama anaknya, istrinya pelit, tapi sama temennya tuh royal, saudara. Itu bukan perbuatan baik, saudara. Kamu loh dengan saudara seiman, dengan saudara serumah, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, kamu belum berbuat baik. Kok kamu bisa berbuat baik dengan orang lain? Firman Tuhan katakan, berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Jadi suami istri, orang tua, anak-anak, itu harus menjadi prioritas. Dan itu perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan itu adalah bersifat kekal. Hasilnya memang tidak kasat mata, saudara. Kadang-kadang kita neraktir anak kita, ya biasa anaknya terima kasih Pak. Tidak ada sesuatu malah kita keluar uang. Tapi di hadapan Tuhan, kamu mengasihi anakmu. Contoh sederhana. Dihargai hanya sewaktu kita hidup di dunia.
berharga pada saat kita kembali kepada Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Ya, maju lagi. Nah, berbuat baik, kebaikan untuk Tuhan. Berbuat baik tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, saudara. Jadi saudara jangan berpikir saudara kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh, bertobat tidak sungguh-sungguh, tapi saudara terus berbuat baik. Tidak mempengaruhi keselamatan. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Sudah, iman, titik, itu sudah tuntas. Dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Maju lagi. Keselamatan anugerah. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena kemurahannya. Hati kita, saudara, bisa terima Tuhan Yesus. Itu karena anugerah. Apakah hanya kita, Pak? Semua firman Tuhan sudah diberitakan ke seluruh muka bumi. Tapi kalau free will kita tidak mau berubah, dia tidak akan mendapatkan anugerah. Tetapi dia karena kemurahannya, dia menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita ini seperti pemain olahraga juara bertahan. Waktu saya SMP, saudara, pernah jadi juara bulu tangkis. Kemudian naik kelas, guru saya ngomong, waktu itu guru saya almarhum Bapak Puji, guru SMP 2, ngomong, Wan Toro panggil, Wan, kowe harus menang, kamu juara bertahan, menang. Kalau kalah jenengmu jelek, kamu tidak dapat penghargaan karena 2 tahun berturut-turut kamu harus juara. Ternyata juara bertahan itu berat. Berat. Orang Kristen baik itu pendeta, penginjil, guru agama, jemaat biasa, kita semua itu posisinya di hadapan Tuhan sama juara bertahan. Terus berjuang. Bagaimana saya tidak dapat jatuh dalam dosa, bagaimana saya tetap setia, bagaimana saya tetap rajin melayani Tuhan, bagaimana saya tetap banyak membaca firman Tuhan. Itu juara bertahan, saudara. Untuk saudara membaca Alkitab tiap hari, itu aja berjuang, betul? Saya ngomong berjuang, saya pendeta aja berjuang untuk membaca Alkitab setiap hari. Itu namanya juara bertahan. Supaya bertahan membaca Alkitab. Siapa yang baca Alkitabnya ompong-ompong, saudara. Tidak usah ngangkat tangan, saya tidak mau mempermalukan. Saudara. Ayo berjuang. Kita ini juara bertahan. Harus bertahan pada posisi kita. Sebagai apa? Pemenang. Jangan kalah. Juara bertahan. Dan itu Roh Kudus yang menggerakkan. Bangun pagi caranya bagaimana? Mungkin 1 ayat. Saya berdoa, baca firman Tuhan, walaupun tidak 1 pasal langsung, saudara. 1 ayat, jadi ayat mas. Itu sebagai inspirasi saya berdoa. Hari ini ayatnya apa? Oh, hari ini ayatnya tentang kemuliaan Tuhan. Segala ciptaan di bumi ini. Waktu itu saya doa menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Hari itu Tuhan mengingatkan tentang pencobaan misalkan. Saudara berdoa, bertahan. Juara bertahan, pegang di dalam roh saudara. Saya ini juara bertahan. Jadi harus menjadi juara terus. Ya, maju lagi. Nah, mengapa harus kita berbuat baik? Karena status kita. Status kita. Status kedudukan kita. Di masyarakat statusnya apa dia? Oh, dia istrinya Pak Lurah. Dia sebagai
pejabat, status. Status itu mempengaruhi keadaan orang-orang di sekitarnya. Misalkan saya statusnya lurah, makan di warung enggak bayar, kira-kira orang ngomong apa saudara? Lurah utang enggak bayar. Statusnya amblek. Tapi seorang lurah makan bayarnya 10.000, dia kasih, ya Bu 100.000. Wah Pak Lurah, luar, matur nuwun, matur sembah nuwun. Munduk-munduk. Tapi kalau sesok ya, kopiku, aku kan lurah, tenang aja. Lupa, yang kemarin belum. Oh tenang aja, aku lurah. Kira-kira percaya enggak? Lurah ketoprak itu mungkin saudara. Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, disiapkan Tuhan untuk berbuat baik. Sebagai pribadi yang hidup dalam Kristus akan mempengaruhi lingkungan dalam atmosfer ilahi, yaitu sebagai garam dunia. Sebagai pribadi yang telah dipulihkan gambar dan citra Tuhan, maka kita memancarkan terang Tuhan, yaitu sebagai terang dunia. 3 status kita ini. Ayo, yang pertama, cepat sedikit. Ya. Atau sampai jam berapa Bapak? Jam 1 ya? Makan siang sekali. Ini adalah saya ambil dari The Message. Ya, tapi saya langsung bahasa Indonesianya. Kalau saya baca nanti Pak Bambang tertawa. Ya, kita tidak menciptakan. Perhatikan. Ya, Alkitab menulis dari terjemahannya The Message. Tidak, kita tidak menciptakan atau menyelamatkan diri kita sendiri. Perhatikan saudara, ya, kita tidak menciptakan sesuatu di dunia ini, ya, tapi juga tidak menyelamatkan kita diri sendiri. Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan. Dia menciptakan kita masing-masing melalui Kristus Yesus untuk bergabung. Perhatikan, untuk bergabung dengan dengannya dalam pekerjaan yang dia lakukan. Jadi saudara di dalam Kristus itu untuk bergabung di dalam Kristus, dikatakan dengannya dalam pekerjaan yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Mengasihi, menolong, menyembuhkan, memberi makan. 5.000 orang, 4.000 orang. Menolong murid-muridnya waktu tenggelam di sungai, danau. Apakah saudara sudah bergabung di dalam Tuhan? Jalannya Tuhan yang Tuhan lakukan. Apakah saudara yang ada ini sudah menolong orang lain? Sudah menyelamatkan orang lain? Sudah menghibur orang lain? Sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Tuhan mau bergabung selama bergabung dengan Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan selama di dunia. Selama di dunia Tuhan Yesus pergi ke sinagog. Saudara. Tuhan Yesus membayar pajak, hai ambil ikan itu pada muridnya, ambil uang di dalam ikan itu. Dan membayar pajak. Tuhan melakukan seluruh tata cara hidup yang benar di dunia. Terus pekerjaan baik yang telah Dia siapkan untuk kita lakukan. Pekerjaan yang harusnya kita lakukan. Saudara, gereja di tempat ini sudah melakukan banyak hal. Bagaimana pelayanan-pelayanan di sini bisa berjalan, bisa tetap eksis, bahkan berkembang, maju. Kalau kita masing-masing menyadari, kita bergabung di jalannya Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Saudara yang belum tergabung di dalam pelayanan, hari ini, sadarkan hati saudara, saya harus bergabung di dalam pelayanan di tempat ini. Saudara, saya bersyukur. Banyak orang terlibat di dalam pelayanan. Kalau semua jemaat Tuhan yang hadir pagi ini, belum yang sore. Semua terlibat, bergabung di dalam jalan pelayanan Tuhan berbuatan baik.
Ada sesuatu yang akan terjadi. Dan ini dimulai yang pertama. Yang kedua, sebagai pribadi yang hidup dalam Kristus akan mempengaruhi lingkungan dalam atmosfer ilahi, itu sebagai garam dunia. Ya. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang, keluar, dan diinjak-injak oleh manusia. Berapa banyak, saudara, orang yang percaya yang tinggalkan Tuhan? Berapa banyak orang mereka yang dulu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan dahsyat. Karena dia merasa dirinya yang melakukan. Tidak menyadari bahwa dia itu sebagai garam. Saudara. Ibu-ibu kalau masak sayur asem 1 panci, garamnya berapa kilo? Bapaknya bisa bodrik nanti. Kebanyakan garam bisa stres. Garam itu kecil, sedikit. Mungkin 1 panci untuk 1 keluarga, suami, istri, anaknya 3. Paling sayur asam itu 1 sendok pun sudah terlalu banyak mungkin. Saya tidak pernah tahu. Karena saya pernah malam-malam ngantuk karena saya harus mengerjakan sesuatu, saudara. Saya bikin kopi, saudara, di belakang. Keliru garam, saudara. Wah, rasanya mabuk, saudara. Kalau di kantor saya ada yang bagian membuat kopi buat saya, saudara. Luar biasa. Saudara kecil mungkin. Saudara mungkin tidak dianggap orang lain. Saudara mungkin secara materi sangat terbatas. Tapi kalau saudara, hati saudara, pikiran saudara, karakter saudara adalah karakter Kristus yang mampu mempengaruhi lingkungan saudara dengan kebaikan saudara. Saya seringkali terharu dengan orang-orang yang sederhana, memperhatikan, menolong saya. Secara ekonomi dia di bawah saya, secara pendidikan dia di bawah saya. Tapi dia mempengaruhi hati saya, sehingga iman saya bangkit. Nanti aku kalau setelah lulus S1 teologi, aku mau melayani Tuhan. Merasa S1 lulus, saya mau belajar S2 teologi. S3, S2 lulus, saya mau S3 lulus. S3 lulus, saya mau S-teler lulus. Profesor karburator bocor. Kenapa? Gak melayani Tuhan. Ayo kita mulai, sebentar Pak, saya selesaikan S1 dulu. Terus janji. Sampai profesor gak akan melayani Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara kecil aja. Saudara mungkin hanya ya kalau di gereja hanya bantu ngelap kursi kalau sebelum ibadah jam 7, saudara 5:30 sudah datang bersihkan gereja, saudara, atau saudara jam 6:30 sudah datang, saudara duduk di belakang, saudara berdoa, Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan, ibadah yang menguatkan, ibadah yang membangun, ibadah yang supaya Pak Bambang kalau khotbah saudara ada mujizat terjadi. Saudara, enggak kelihatan. Garam itu kalau sudah masuk sayur enggak kelihatan. Tapi rasanya, enaknya bisa dirasakan. Walaupun saya tidak terkenal enggak masalah. Yang penting saya menjalankan apa yang ada di jalan Tuhan. Siap jadi garam dunia? Enggak usah merasa besar saudara. Enggak usah merasa hebat. Garam itu enggak hebat saudara. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Sebagai pribadi yang telah dipulihkan gambar dan citra Tuhan, maka kita memancarkan terang Tuhan yang yaitu sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Saudara, kalau hidup kita, rumah tangga kita, perbuatan hidup kita di tengah masyarakat, ada kesaksian saudara. Ada seorang keluarga non-Kristen, dia tinggal di dalam suatu perumahan, sampingnya keluarga Kristen.
Setiap hari Minggu, Bapak Ibu yang di sebelah itu dan keluarganya, kalau pulang dari gereja pasti ngetok pintu tetangganya. Pak, ini ada pisang, tadi saya sempat ke pasar beli pisang, kasih 1 sisir. Minggu depannya lagi datang, Pak, kasih ini, kasih ini. Dia pindah lagi ke perumahan lain, saudara. Sampingnya Kristen lagi, saudara. Sama, kenalan dan sebagainya, disambut. Ya gitu saudara, Pak ini ada capjay, tadi kita makan bersama dengan keluarga. Saya mau ngajak Bapak kan sungkan hari Minggu. Terus lama-lama Bapak ini pengen tahu gereja itu kayak apa sih? Dia hanya pengen tahu gereja kayak apa. Begitu dia ibadah saudara, dia mendengarkan firman Tuhan tentang kasih. Oh dia ngerti. Akhirnya kalau hari Minggu Bapak ini diajak istrinya pergi nggak mau. Karena istrinya masih, ya begitulah. Sudah. Terus istrinya curiga. Pak kamu mau kemana ini Minggu pagi-pagi? Aku ikut. Katanya. Ikut saudara. Kamu nggak marah? Nggak. Kamu nggak akan tersinggung? Nggak. Gereja. Loh kamu ke gereja toh Pak? Iya. Aku jadi ya kroso, tetangga kita itu aneh ya. Akhirnya dengerin, akhirnya suami itu bertobat. Akhirnya anak-anaknya bertobat. Tidak khotbah, saudara. Tidak khotbah. Perbuatan baik kita ini adalah perbuatan yang untuk kita tanam di dalam kerajaan surga, tapi untuk menjadi terang. Dikatakan saudara, mereka pun tidak menyalakan pelita. Nah ini saudara ayat, hafallah. Perbuatan baik mengarahkan jalan kepada Tuhan. Terang. Firman Tuhan itu terang bagi kaki kita. Orang melangkah itu tidak melompat saudara. Satu-satu. Terang. Ini hati-hati Pak, turun. Hati-hati. Terang. Jadi hidup saudara. Enak ya di tetangga Kristen. Pagi hari sudah mendengarkan puji-pujian, musik. Tetangga sebelah. Panci kelontangan. Gelas pecah. Tiap pagi manggili binatang-binatang kebun, binatang suruh datang. Tapi di samping saya dengar, oh haleluya, puji Tuhan, terima kasih, matur nuwun Gusti. Saudara adalah terang. Karena di dalam hidup saudara, Kejadian 2 ayat 7, roh Tuhan dihembuskan, nesamah, terang Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara sudah direbut dari kegelapan untuk mendudukkan terang yang ada di dalam hidup saudara. Ini berapa ratus ini saudara. Kalau masing-masing menjadi terang, keluar dengan perbuatan baik, sungguh indah. Jadi terang saudara menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Ya, terus penutup. Nah, dasar berbuat baik itu firman Tuhan, saudara. Saudara baca nanti. Saudara melakukan sesuatu harus mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk kebaikan dunia. Siapkan firman Tuhan setiap pagi dalam hidup saudara. Baca firman Tuhan setiap pagi. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, kalau saudara kerja di toko, pas pembelinya belum datang, saudara jangan ngomong sepi ya kalau usaha saudara. Oh pembeliku belum datang, masih jalan nanti sebentar lagi datang. Kalau saudara ngomong sepi, ucapanmu itu mandi, sepi tenan saudara. Katakan firman Tuhan. Ya, terus jadi dasar berbuat baik itu firman Tuhan. Bukan ajaran-ajaran dunia, karena firman Tuhan. Ayo terus. Semua kebahagiaan kita berbuat semata-mata untuk Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saya. Nanti kalau kamu pelayanan, ada Bapak Gembala, tidak ada Ibu Gembala. Kerjakan, maksimal. Kebetulan hadir di sini, Pak Gabriel Sandi ini, dia sarjana pendidikan, saudara. Sebagai ketua asrama. Saya lihat jarang
Jarang teriak-teriak, "Oi, bersihkan woi." Dia hanya begini saja, saudara. Anak-anak sudah kerja di lantai 2, lantai 3 kerja. Kalau Pak Sandi ini setiap hari teriak-teriak, yang gendut bukan badannya, sininya yang gendut, saudara. Tapi dia luar biasa. Nangani anak-anak. Apapun yang kita perbuat, semata-mata untuk Tuhan. Bukan untuk Pak Bambang, bukan untuk Bu Ella. Saudara memberi persembahan, wah, nyugege pendeta nih. Siapa yang ngomong, saudara? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ya, kesimpulan. Nah, ini melakukan perbuat baik karena penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara jangan melakukan segala sesuatu karena pamrih kepada sesuatu. Saudara, kalau saya hari ini ada, kalau waktu itu saya pelayanan karena pamrih, mungkin hari ini saya tidak jadi hamba Tuhan. Karena saya melihat Tuhan, Tuhan narik terus, saudara. Memang saya lulus sarjana, kemudian kerja di dalam suatu perusahaan. Tapi Tuhan tarik terus, tarik terus. Mari saudara kita berdoa. Mari maka siang hari ini kita bercermin tentang diri kita, saudara. Tidak usah menghakimi orang lain. Tidak usah melihat orang lain. Apa kontribusi kita di dalam Tuhan sampai detik ini? Apakah saudara hanya jemaat biasa? Anggota gereja yang hanya setiap minggu hanya duduk? Apa saudara mulai berperan berbuat baik untuk Tuhan melalui pelayanan di tempat ini? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa saudara, masing-masing berdoa. Masing-masing saudara berdoa. Cari kehendak Tuhan. Saudara, sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan pasti tetap masih mencari orang yang mau terlibat di dalam pekerjaannya. Sampai detik ini, Tuhan tetap bertanya, siapa yang mau melayani Tuhan? Kalau saudara rindu untuk melayani Tuhan, dan saudara, walaupun saudara sudah terlibat, tapi saudara mau lebih melayani Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri di tempat saudara. Saudara ambil keputusan, Tuhan aku mau berbuat baik dengan sisa hidupku untuk kerajaan surga. Jalanku memuliakan nama-Mu. Mau merindu Yesus, sempurnakan Saudara, mari saudara yang masih duduk dengan iman bangkit berdiri, saudara. Percayalah, Tuhan akan mempercayakan sesuatu di dalam hidup saudara. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Untuk mempertahankan iman kami. Untuk mempertahankan stamina iman kami Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Engkau. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami rindu Tuhan. Ada sesuatu yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang di tempat ini. Kalau setiap kami bergerak bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, membangun diri bersama-sama, melayani bersama-sama, ada sesuatu yang terjadi. Berkati hamba-Mu, Pak Bambang, Bu Ella, dan segenap keluarga. Juga seluruh jemaat Tuhan, selalu pelayan-pelayan Tuhan. Seluruh aktivis, baik yang full-timer maupun volunteer. Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati. Kami tahu Tuhan, di tempat ini, sesuatu yang sebenarnya tidak biasa untuk gereja Tuhan. Tapi di kampung ini, Engkau beri tempat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang besar sedang Kau rencanakan di tempat ini. Ada kekuatan yang besar akan melanda di tempat ini Tuhan. Kami selalu berdoa untuk tempat ini Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan terus meningkatkan stamina dari Pak Bambang dan Bu Ella di dalam melayani di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa-doa kami. Haleluya, amin. Silakan Pak Susilo dan tim untuk mempersembahkan 2 pujian. Saudara, tadi saya tidak sempat menulis tag di LCD, tapi ada 2 judul sambil memperkenalkan dulu. Geser ke sana, naik semua. Geser ke kanan. Ya, silakan perkenalan. Shalom untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari Jemaat Misi. Perkenalkan nama saya Katrina Dina Dusbar. Asal saya dari Papua Jayapura. Shalom Bapak Ibu, nama saya Dortia Natalia Tapatap, saya berasal dari Kupang. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maria Wilfrida Homen, saya dari Kupang. Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Isabella Tano, saya juga dari Kupang. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Unike Bisai, saya berasal dari Papua Jayapura. Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Boven, saya dari Papua. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fitri Kristina Malatuni, saya asal dari Papua Jayapura. Salam. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Natalia Biranggua, asal saya dari Papua Jayapura. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi dengan kami rombongan dari Sekolah Misi Interdenominasi. Kami akan bawakan 2 lagu ya yang berjudul tentang Urip Kabingahan sama Ojo Sirik.
Kalau Urip Kebingaan ini saya dapatkan baru 4 hari kemarin. Jadi mereka ini baru belajar lagu ini. Saya berharap Bapak Ibu nanti kalau ada kalimat begini, ojo arasa-rasen, jangan malas-malas. Nah, bahasa mereka lidahnya enggak seperti lidah Jawa ya. Jadi kalau mereka ada kata aris-aris gitu ya dimaklumi ya. Ya ada beberapa yang memang saya lihat mereka kurang fasih di dalam berkata-kata, melafalkan ini. Ya, jadi saya berharap lagu ini bisa jadi berkat kembali di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri aplaus buat teman-teman kita. Dan katakan kanan kirimu, ojo sirik ya. Terima kasih buat persembahan lagunya, memberkati kita semua. Bersama kita akan mendengarkan dan memperhatikan pengumuman. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari tetap semangat dan bertumbuh di dalam Komsel setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS-nya masing-masing. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 malam di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Elsada Youth setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Apniel. Halo adik-adik, jangan lupa ya ibadah Elsada Kids sesi pagi dan sore di Aula Apniel. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Halo Elsada Youth, jangan lupa datang di ibadah spesial ulang tahun Heroes ke-8 besok Kamis jam 6 sore di gereja. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih Pak Yonatan, Ibu dan juga Ishak ya, dan juga tim dari GSMI ya, Sekolah Misi Indonesia. Nah sekolah ini tak promosikan sekali ya Pak ya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, remaja, kaum muda yang terpanggil ya untuk melayani Tuhan bisa menghubungi Pak Yonatan ini ya. Nanti mulai biasanya bulan apa Juli? Agustus, pertengahan Agustus ya. Begitu. Saudara, kita akan tayangkan janji iman kita. Kita membutuhkan dana kurang lebih 75 juta untuk sekat ini ya, dan untuk beberapa keperluan komputer. Oh kok ini dulu, ya sudah apa-apa. Nah kita akan ada bedah rumah setiap 6 bulan sekali, setahun 2 kali. Nah kali ini kita akan bedah rumah ini, jadi rumahnya jemaat yang paling jelek dan paling tidak layak, kita akan berusaha membantu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, bahannya, kalau saudara nomor 1 misalnya butuh 4 batang, saudara nggak mampu 4 batang bisa 1 batang. Atau 1 batang nggak mampu bisa gandengan dengan 2 orang, misalnya begitu ya. Ini ada butuh kayu, seng, paku. Kalau saudara punya, Pak Bang saya paku saja, boleh, ini hanya 1 kilo ya. Paku usuk, cat, paragon, kuas, ongkos, tukang kurang lebih 200 ribu. Snack untuk 10 orang, untuk ini maksudnya untuk kerja bakti ya, kerja bakti 2 kali, 2 hari ini kira-kira yang dibutuhkan ya. Jadi makan pagi dan makan siang, Bapak Ibu Saudara yang ingin mengirim makanan juga boleh. Nanti tanggalnya akan saya umumkan berikutnya. Sarapan, makan siang dan seterusnya. Ini bentuknya rumah yang akan kita usahakan untuk diperbaiki ya. Dan yang kedua kita akan lihat janji iman kita ini, nanti kita tutup bulan depan ya, tapi masih ada 1 bulan lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian, gak apa-apa sesuai dengan kemampuan, ada yang 5.000, ada yang 2.000, gak cari masalah. Ada yang 100 juta, 5 juta, ya terserah saudara digerakkan Tuhan untuk membantu, untuk menyumbang berapa. Janji iman ini sampai bulan depan ya. Kita akan lihat, ini juga ada yang kursi ya, kita butuh kursi, ini masih 100, mungkin kurang sekitar 150 kursi. Saudara bisa menyumbang kursi 1 atau 2 orang nyumbang kursi 1 aja, karena harganya kursi kurang lebih 1 ini sekitar 100 ribu. Nah, ya itu. Oke, sampai sekarang kumpul 8. Saya percaya ini akan bertambah terus ya.
Baik, saya kira demikian pengumuman dan yang menyerahkan daftar pembacaan Alkitab ke saya sejak bulan Mei sampai Mei ini baru 6 orang. Ya, ini nanti saudara yang sudah selesai silahkan menyerahkan kepada saya kartu pembacaan Alkitab itu ya. Mudah-mudahan lebih dari 6 ya. Masuk saat ini wakai mek 6 tok. Ya saudaraku setahun. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saya mohon angkat tangannya yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita. Ada? Oh, kok angkat tangan yang belakang sendiri ya? Di balkon. Ya, silakan angkat tangan. Ya, puji Tuhan, satu orang. Yang di sini ada? Oke, baik. Mari kita berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita pegang persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan tujuan untuk kami menjadi berkat. Dan kami berkat ini kami kirim juga ke gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sehingga gereja Tuhan pelayanan tidak kurang dana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk sekolah misi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kedatangan Pak Yonatan dan tim ke tempat ini menjadi berkat kami semuanya. Dan kami juga berdoa untuk sekolah misi ini, kiranya Tuhan memberkati dan mempersiapkan orang-orang yang akan menuai di zaman yang akhir ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi mereka yang sedang belajar, sehingga mereka menjadi alat anak panah Tuhan untuk memanah jiwa-jiwa, memuridkan, dan melebarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan tentang mata kita. Saudara, ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman yang disampaikan dan praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian, berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Anda menyertai, memberkati dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Kasih sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga jalan untuk hidupku, damai dan penyertaan-Mu, penuhi damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat tangan kita. Pagi hari ini kami belajar bagaimana kami harus berfungsi dalam dunia ini sesuai dengan iman percaya kami, dan kami percaya melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih berkat-berkat-Mu melalui ibadah pagi hari ini kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.